Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika profesi advokat. Berdasarkan pasal 2 Kode Etik Advokat diatur tentang ketentuan kepribadian seorang advokat sebagai berikut. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Etika melaksanakan tugas jabatan diatur dalam pasal 3 pada Kode Etik Advokat sebagai berikut. Yang pertama, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang kedua, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang keempat, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Yang kelima, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang keenam, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang ketujuh, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Yang kedelapan, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Etika pelayanan terhadap klien diatur pada bab 2 pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusinya. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Yang kesembilan, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Yang ke-10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengatur
harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-11, hak advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Etika hubungan secara rekan advokat. Berdasarkan pasal 5 Kode Etika Advokat, terdapat ketentuan etika hubungan dengan teman sejawat antara lain. Yang pertama, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang keempat, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Yang kelima, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat lain semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Yang keenam, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Pengawasan etika advokat dilakukan oleh Dewan Pengawasan yang diatur pada pasal 9 Kode Etik Advokat. Ketentuannya sebagai berikut. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.